Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku. Kita belajar materi fisika tentang hukum Ohm. Mungkin kalian sudah mengenal apa itu hukum Ohm. Sebelumnya kalian pernah mendengar tentang pelajaran listrik di SMP. Nah, sekarang kita mau mencoba apakah itu hukum Ohm yang akan kalian terima di kelas 12 SMA. Hukum Ohm. Hukum Ohm yaitu adalah bunyinya kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm ini ditemukan oleh seorang ahli fisika dari Jerman bernama Georg Sonon Ohm pada tahun 1767. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik, di mana rangkaian listriknya harus dalam keadaan tertutup. Dan ini Ibu berikan rumusnya. Rumusnya itu adalah V I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Jadi kalau kita mencari V, maka I kali R, ditutup V-nya. Kalau kita mencari I, kita tutup I-nya, berarti V dibagi R. Dan kalau mencari R, kita tutup R-nya, maka V dibagi I. Bagaimana hubungan grafiknya? Ternyata hubungan grafik itu V adalah sumbu vertikal dan I sumbu horizontal. Kalau kita ibaratkan sumbu V itu adalah sumbu Y dan I adalah sumbu X, maka tangen theta adalah Y per X, atau bisa juga sama dengan V per I. Maka ini adalah grafiknya berbentuk linier. Bagaimana sih Bu cara menggambarkannya? Nah, ini rangkaian tertutup, di mana ini adalah sebuah tegangan yang pendek adalah negatif, garis yang panjang adalah positif. Arus akan keluar dari positif yang panjang ini masuk melalui ampere meter. Maka akan terlihat di sini berapa nilai arusnya. Kemudian masuk melalui lampu yang diibaratkan dengan hambatan akan terukur oleh voltmeter. Ini semua bisa akan menyala lampu ini jika saklar ini dihubungkan. Salah satunya alat itu adalah senter. Kalian mungkin punya senter ya di rumah. Nah, senter ini kalau saklarnya ditutup atau dihubungkan, maka akan keluar arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Dan jika saklar ini dibuka, maka lampu ini tidak akan menyala. Kemudian hambatan ini yang kita ibaratkan sebagai lampu, itu bisa disusun dua buah. Yang pertama, jika hambatannya disusun seri. Ibu di sini punya 3 hambatan. Ada R1, ada R2, ada R3. Jika ketiga hambatan ini disusun seri, maka diwakili oleh satu buah hambatan, namanya R seri. Bagaimana Bu kalau misalkan ada 10 hambatan? Berarti ada R1, R2, R3, R4, R5, R10, semuanya diwakili oleh R seri. Dan ada teorinya. Ada kata-kata yang menjadi kata kuncinya.
Nomor 1, hambatan pengganti rangkaian seri itu sama dengan jumlah seluruh rangkaian atau jumlah seluruh hambatan. Tadi ada berapa buah? Ada 3 ya? 1, 2, 3. Maka R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau ada banyak, berarti R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Yang kedua, jika disusun seri hambatan ini, maka arus yang mengalir pada R1 akan sama arus yang mengalir pada R2 dan akan sama pada arus yang mengalir pada R3. Jadi dengan kata lain, arus yang mengalir pada R1, R2, R3 sama jika disusun seri. Contoh, misalkan arusnya yang mengalir pada R1 2 ampere, maka pada R2 juga 2 ampere, maka pada R3 juga 2 ampere. Kalau ada R4, maka pada R4 juga 2 ampere. Jadi arus yang mengalir pada susunan seri semuanya bernilai sama. Yang ketiga, tegangan pada hambatan pengganti pada rangkaian seri bernilai tidak sama, atau dengan kata lain, jumlah dari tegangan pada R1, tegangan pada R2, tegangan pada R3 itu sama dengan tegangan pada seluruh hambatan pengganti. Ini. Jadi, tegangan sumber itu sama dengan tegangan pada hambatan 1 ditambah tegangan pada hambatan 2 ditambah tegangan pada hambatan 3. Kalau tegangannya banyak, berarti ditambah tegangan pada hambatan 4. Yang mana, Bu? Nah, R1 mempunyai arus I1, maka tegangannya pun juga V1. R2 mempunyai arus I2, maka tegangannya pun juga V2. Dan R3 mempunyai arus I3 dan tegangannya pun V3. Tapi tadi sudah diketahui kan, arus yang melalui R1, R2, R3 sama besar. Namun tegangan pada R1, R2, dan R3 tidak sama besar, tergantung dari besar nilai hambatannya masing-masing. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang hambatan yang paralel. Tadi hambatan seri, sekarang hambatan paralel. Hambatan paralel, kalau diibaratkan yang hambatan paralel itu seperti orang yang sedang berbaris. Semuanya menghadap ke kanan semua. Balik kanan semuanya, menghadap ke kiri semuanya. Jadi komandonya ada di bagian depan. Jadi kalau misalkan komandonya ada di R1, maka R2 dan R3 mengikuti ke R1. Jika komandonya ada di R2, maka R1 dan R3 semuanya mengikuti R2. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Berbeda dengan yang tadi seri. Kalau seri itu dijumlah. Kalau yang paralel 1 per R paralel sama dengan 1 per R1, 1 per R2, ditambah 1 per R3. Bagaimana kalau ada 4? Ditambah 1 per R4. Ingat, setelah ada hasilnya, ini baru 1 per RP. Nanti kalau sudah ada hasilnya, tinggal dibalik. RP-nya jadi di atas, satunya jadi di bawah. Nanti kita beri soalnya ya. Itu poin yang pertama untuk yang paralel. Poin yang kedua, pada setiap hambatan yang disusun paralel, maka nilai arusnya berbeda. Contoh, arus pada R1 itu tidak sama dengan arus pada R2.
Dan tidak sama juga arus pada R3. Mengapa? Kalau nilai hambatannya berbeda. Tapi jika kalau nilai hambatannya sama, maka nilai arusnya akan sama. Misal R1-nya 1 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 3 ohm. Arusnya misalkan yang melalui R1-nya 1 ampere, maka di R2 1 ampere, di R3 juga 1 ampere. Itu kalau nilai hambatannya sama. Tapi bagaimana kalau nilai hambatannya berbeda? Maka nilai arus pada R1 tidak sama dengan arus pada R2, tidak sama dengan arus pada R3. Dengan kata lain, arus yang masuk, nanti kita belajar hukum Kirchhoff 1, arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Di mana arus pada I1 ditambah arus pada I2 ditambah arus pada I3 sama dengan arus yang masuk. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalau tadi disusun seri arusnya yang sama, kalau disusun paralel V-nya yang sama atau tegangannya. Jadi arus pada tegangan pada hambatan 1, tegangan pada hambatan 2, tegangan pada hambatan 3 nilainya sama karena disusun paralel. Contoh, kalau tegangan pada R1 2 volt, maka tegangan pada R2 2 volt juga, dan tegangan pada R3 2 volt juga. Itu kalau hambatan disusun paralel. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita akan coba langsung ke hambatan campuran. Apa sih hambatan campuran? Hambatan campuran itu adalah gabungan dari hambatan seri dan hambatan paralel. Ini biasanya terjadi pada jembatan Wheatstone. Nanti jembatan Wheatstone akan Ibu terangkan di kesempatan yang lain, masih dalam materi listrik dinamis. Kita langsung masuk ke latihannya ya. Bagaimana itu hambatan campuran? Nah, ini hambatan campuran. Di sini Ibu mempunyai 3 buah hambatan. Ada R1 bernilai 1 ohm, ada R2 bernilai 3 ohm, dan ada R3 bernilai 6 ohm. Seluruh hambatan ini dihubungkan dengan sebuah baterai yang nilainya 6 volt. Ini salah ya, mohon maaf. Ini bukan 6 ohm tetapi 6 volt. 6 volt. Jadi arusnya akan keluar dari yang positif, masuk melalui hambatan 3 ohm dan 6 ohm, kemudian keluar lagi arusnya melalui 1 ohm dan masuk kembali ke dalam tegangan yang 6 volt. Jadi bagaimana kita mengerjakannya? Ini ada dua pengerjaan. Yang pertama, yang 3 ohm dengan yang 6 ohm kita susun secara paralel. Bagaimana yang paralel? Tadi sudah ya Ibu terangkan yang paralel. Bagaimana caranya? Yang paralel itu ini. Nah, 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ayo coba ya, anak-anak di rumah kerjakan. Kita cari dulu tadi yang latihannya, yang 3 ohm dengan 6 ohm. Maka 1 per 3 ditambah 1 per 6. Sudah dapat hasilnya? Oke, kalau sudah dapat, hasilnya serikan dengan yang 1 ohm. Jadi yang tadi 3 dengan 6 ini menghasilkan nilainya. Sudah dapat? Oke, serikan dengan 1. Sehingga didapat ya. Berapa nilainya? Tidak mengerti? Oke, kita kembali lagi. Sudah ada yang bisa mengerjakan?
Belum ada? Oke, kita coba ya. Bagaimana dengan caranya? Ini ada sebuah soal yang tadi ya. Soal yang tadi, ini ada arus yang mengalir masuk ke sini. Terus kemudian arus juga akan ke sini. Kita misalkan ini adalah I2, ini adalah I3. Dan ke sini kita misalkan I1. Yang ditanyakan berapakah arus yang melalui R2? Berarti yang ditanyakan adalah I2. Bagaimana caranya? Caranya adalah R2 dengan R3 kita susun paralel dulu yang tadi. 1 per R paralel 2 dan 3 artinya hambatan 2 dan hambatan 3 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Samakan penyebutnya, kita ambil 6 aja ya, yang dekat. 6 dibagi 3, 2 ditambah 6 bagi 6, 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. Jadi jawabannya 3 per 6. Ini baru 1 per R paralel 2, 3. Maka R paralelnya 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Ingat ya, pada saat 1 per R paralel 2, 3 itu baru 1 per. Nilai hasilnya tinggal dibalik yang tadi Ibu maksudkan. Artinya 6 dibagi 3 menjadi 2 ohm. Kemudian dari R paralel tadi ini akan menjadi di sini. Nah, R paralel 2, 3. Nilainya tadi berapa? 2 ohm. Kita lihat R1 dengan R paralel 2, 3. Bentuknya apa? Seri. Ya, kita selesaikan secara seri. Maka didapat R seri sama dengan R1 ditambah R2, 3. R1-nya 1 ohm, R2, 3-nya 2 ohm. Sehingga didapat nilainya 3 ohm. Ini adalah nilai dari hambatan seluruhnya. R1, R2, R3 adalah 3 ohm. Ada yang mau bertanya sampai sini? Masih? Kita baru mencapai R seri. Kita belum mencari berapa arus I2-nya. Nah, sekarang kita mencari dulu I totalnya. Berapa I-nya? I sama dengan V per R. R-nya adalah R seri. Berapa V-nya? 6 volt. Berapa IR-nya? 3. Jadi nilainya 2 ampere. Maka arus yang di sini nilainya adalah 2 ampere. Terus, apakah arus pada I2 juga 2 ampere? Menurut aturan yang paralel, I2 dengan I3 tidak sama nilainya. Kalau nilai hambatannya berbeda, ini 3 ohm, ini 6 ohm. Tapi I ini akan sama jika nilai hambatannya sama. Ini sama tidak? Tidak kan? Beda. Oke, berarti ada perhitungannya kalau begitu. Kembali lagi ke teori yang tadi yang awal. Karena arusnya 2 ampere, ini R1 dan R23 disusun seri, arusnya sama, maka kita akan mencari V23 atau sama dengan V paralel. Mana V paralel tuh? Yang ini. Berapa nilainya? I kali R23. Mana R23? Ini. Jadi nilainya berapa? 2. R23-nya 2. Sama dengan 4 volt. Sudah ketemu? Belum. Nanti terakhir baru didapat. Maka I2 sama dengan, Ibu tanya dulu, R2 dengan R3 disusun apa? Paralel. Kalau paralel, apa yang sama? Tegangan.
tegangan di sini tadi berapa? 4 volt. Maka tegangan di R2 4 volt juga. Tegangan di R3 4 volt juga. Jadi kalau begitu I2 sama dengan V23 dibagi R2. Berapa V23? 4 volt. Berapa nilai R2? 3 ohm. Sehingga nilainya adalah 4/3 ampere. Coba, itu arus pada R2. Bisa nggak mencari arus pada R3? Bisa, Bu. Oke, kita cari. I3 sama dengan, berarti V23 per R3. Berapa V23 tadi? 4. R3-nya 6. Jadi jawabannya adalah 2/3 ampere. Kembali lagi ke konsep tentang arus yang masuk. Jika arus masuknya 2 ampere ke I2, tadi berapa nilainya I2? 4/3. Ke I3 berapa nilainya? 2/3. Apakah keluarnya juga 2 ampere? Kita buktikan. I sama dengan I seluruhnya tadi berapa nilainya? 2 ampere sama dengan I2 ditambah I3. I2-nya berapa? 4/3. I3-nya berapa? 2/3. Coba jumlahkan. 4 tambah 2. 6/3 sama dengan 2 ampere. Ternyata sama. Begitu. Paham ya anak-anak? Oke, setelah itu Ibu akan memberikan soal untuk dijadikan latihan untuk kalian. Tadi kalian sudah mendapatkan contoh soal yang sudah dibahas oleh Ibu. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan latihan agar kalian lebih memahami tentang rangkaian hukum Ohm. Kemudian kalian bisa mengerjakannya dari buku manapun atau e-book yang bisa kalian kerjakan. Setelah itu kalian pelajari, mudah-mudahan kalian semangat untuk tetap belajar fisika. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.